Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan sekalian, di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah model yang kita kembangkan yang bernama model reflective micro teaching berbasis lesson study. Nah, siapa saja yang mengembangkan? Yaitu yang pertama, Ibu Fathia Rosida, SPD MPD, saya Herlina Ike Oktaviani, SPD MPD, kemudian Bapak Dr. Muhammad Alfan, SPD MPD, dan Bapak Dr. Makbul Muksar, SPD MSI. Nah, model ini dikembangkan untuk menciptakan inovasi pendidikan sebagai salah satu cara terbaik yang melahirkan guru-guru hebat melalui kegiatan praktik dan refleksi. Model ini berpusat sesuai dengan siklus lesson study yang terdiri dari plan, do, dan see. Dan setiap tahapannya dirancang untuk mengasah keterampilan mengajar melalui kolaborasi dan refleksi secara mendalam. Nah, untuk tahap pertama yaitu plan, di mana kita merancang pembelajaran bermakna. Tahap pertama ini, kegiatan ini dilakukan dengan penentuan siapa sih guru modelnya dan siapa yang akan menjadi observer. Nah, langkah selanjutnya, dosen memfasilitasi kelompok mahasiswa untuk merancang lesson plan. Ini bukan hanya sekedar membuat rencana mengajar, melainkan perancangan yang matang menggunakan kerangka Understanding by Design atau UBD. Seperti apa sih UBD ini? UBD merupakan suatu pendekatan dalam merencanakan pembelajaran yang menekankan pada pemahaman mendalam peserta didik terhadap materi pelajaran yang diajarkan. Jadi, di UBD ini diawali dengan menentukan tujuan pembelajaran yang jelas. Setelah itu, menentukan asesmen yang relevan, dan baru kita menentukan kegiatan pembelajaran yang mendukung pencapaian tujuan. Dalam micro teaching ini, tujuan pembelajaran difokuskan untuk mengatasi permasalahan nyata di kelas. Masalah yang muncul adalah perbedaan tingkat kemampuan siswa yang terdiri dari sangat mahir, dan kurang mahir. Setelah tujuan itu, baru kita penentuan asesmen dalam siklus ini didasarkan pada tujuannya yang telah ditetapkan. Nah, asesmen ini dilakukan yaitu uji kinerja berupa produk, berupa poster edukatif, flipbook, atau video kampanye pendek. Hal ini dapat memberikan ruang bagi kreativitas dan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa, mendorong mereka yang tidak memahami materi, tetapi juga mengaplikasikannya dalam bentuk yang inovatif dan relevan. Berbagai produk ini nantinya ditampilkan pada galeri karya sebagai bukti nyata bagaimana peserta didik mampu mengolah informasi menjadi kreasi orisinal yang mencerminkan pemahaman mendalam mereka. Kemudian, kegiatan pembelajaran dirancang dengan model problem-based learning yang dikombinasi dengan pendekatan teaching at the right level. Hal ini akan memastikan setiap siswa belajar sesuai levelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa hadir ya. Kita akan melaksanakan kegiatan plan kemarin sesuai dengan kesepakatan kelompok ini yang akan menjadi guru model Mbak Sofi ya. Nah, nanti Mbak Sofi bisa menceritakan pengalamannya selama kemarin PPL, permasalahannya apa, garis besar selama PPL. Baik Bu, saya akan menceritakan dan ke teman-teman juga. Jadi selama kegiatan PPL kemarin saya itu mengambil kelas 4. Nah, di kelas 4 ini pada bab sebelumnya kemarin itu ketika saya sudah selesai pembelajaran, saya melakukan evaluasi. Ketika saya cek hasil belajarnya mereka, ternyata 60% anak-anak itu belum mencapai ketuntasan dari tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan sebelumnya, terutama pada indikator pemecahan masalah. Jadi ini merupakan permasalahan juga bagi saya untuk memperbaiki pembelajaran yang akan datang. Nah, mungkin dari teman-teman dan Bu Fathia ada yang... Terima kasih Mbak Sofi. Selain pemecahan masalah, ada lagi permasalahan yang muncul atau hanya itu saja?
Baik, kemarin itu sempat ada kebingungan pada bagian kolaborasi, jadi ada kesenjangan karena dari satu kelas itu ada 3 kelompok Bu. Saya kelompokkan ada kurang mahir, mahir dan sangat mahir. Ini hasil dari observasi dan dokumen yang sudah saya kumpulkan. Nah, mereka ini sulit untuk berbaur Bu. Misalnya kurang mahir ke mahir, nah itu sulit. Jadi saya masih bingung ini nanti gimana untuk penyelesaian masalah ini. Oke, baik. Berarti kan ada 2 permasalahan utama, ada kelompok belajar yang berbeda di kelas itu, ada mahir, cukup mahir, sama kurang mahir. Kemudian ada juga permasalahan terkait pemecahan masalah. Nah, itu akan menjadi tujuan kita untuk memecahkan masalah. Kita akan menggunakan understanding by design, jadi nanti tujuannya sudah clear ya, karena permasalahannya ada 2. Nah, selanjutnya adalah assessment. Kira-kira dari Anda semua di sini ada ide nggak bagaimana caranya menentukan assessment untuk kondisi siswa yang kemampuan pemecahan masalahnya kurang dan juga terjadi perbedaan di kelasnya? Kalau menurut saya ya Mbak sama Bu, mungkin anak-anak dari kelas 4 itu bisa dikategorikan, kan tadi mahir, sangat mahir dan cukup mahir. Produknya itu bisa berbeda, kayak video atau poster atau flipbook atau yang lain gitu Mbak. Oh, jadi ada perbedaan untuk setiap tingkatan kemampuannya ya. Bagus Mbak. Oke, jadi asesmennya kita menggunakan produk, kemudian karena kemampuan pemecahan masalah perlu ada tes ya Mbak. Nanti Bu, tesnya itu tidak dibuat berjenjang. Kenapa? Karena kita ingin tahu secara umum mereka itu seperti apa. Tapi untuk mengetahui kemampuannya secara tingkatan kita menggunakan produk. Nah, mungkin Mas Damai atau Mbak Zulfa ada ide untuk kegiatan pembelajarannya seperti apa? Mungkin nanti Mbak Sofi dan Bu Fatia dan teman-teman sekalian, kita pakai pendekatan TRL. Jadi TRL itu adalah teaching at the level, jadi berjenjang antara mahir, cukup mahir dan juga yang sangat mahir itu benar tadi yang disampaikan, produknya dibedakan. Baik. Kalau Mbak Zulfa? Kalau menurut saya nanti kita bisa memakai pendekatan PBL. Jadi nanti terdapat diferensi proses. Jadi kita juga menilai prosesnya anak-anak ya. Siswanya juga. Terus didasarkan pada masalah yang kontekstual juga. Oh, baik. Jadi saya harus mengambil permasalahan kontekstual di sekitar anak-anak. Tapi sebelumnya Mbak Zulfa tadi maaf ya, bukan pendekatan PBL, tapi model. Ya. Jadi pakai model PBL dengan pendekatan TRL. Tapi idenya bagus, gallery work itu saat presentasi pasti kan bosan ya. Kalau tidak dibuat gallery work nanti juga akan bosan. Baik, nanti mungkin secara tim ini bisa berkelompok untuk menerjemahkan desain kita yang besar ini nanti dalam wujud modul ajar. Terus nanti ditentukan kapan akan kita lakukan do, baru kemudian kita akan melakukan si setelah kegiatan do itu selesai. Baik, untuk kegiatan plan kali ini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau memberikan saran dan masukan lagi untuk Mbak Sofi? Mungkin yang tadi kan disuruh membuat tes itu, saya saran untuk tesnya itu pakai kuisis, karena kuisis itu kan menyenangkan buat siswa, karena di kuisis itu kayak siswanya terpacu untuk gimana caranya dia menjawab lebih cepat dan juga tepat. Seperti itu Mbak. Oke, berarti ada teknologi yang digunakan begitu dalam pembelajaran. Baik, itu saya rasa cukup ya. Terima kasih. Nanti secara kelompok ini bersama-sama Mbak Sofi dibantu ya Mas Damai dan semuanya. Jangan sendirian karena ini adalah kerja kelompok. Nanti pada saat ketiga teman ini yang lainnya akan menjadi observer. Baik, itu terima kasih untuk kegiatan ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di tahap 2 yaitu tahap do atau implementasi pembelajaran, di mana di tahap do ini kita mengimplementasikan apa yang sudah kita rancang di tahap plan. Nah, guru model mengintegrasikan 8 keterampilan dasar mengajar secara efektif. Apa saja itu? Yaitu yang pertama, keterampilan bertanya untuk merangsang pemikiran. Yang kedua, memberikan penguatan yang memotivasi.
Yang ketiga, mengadakan variasi agar kelas tetap dinamis. Yang keempat, menjelaskan konsepnya dengan jelas. Yang kelima, keterampilan membuka dan menutup pelajaran yang efektif. Yang keenam, membimbing diskusi kelompok kecil. Yang ketujuh, mengelola kelas dengan baik. Dan yang kedelapan, mengajar kelompok kecil dan perseorangan untuk memberikan perhatian individual. Pada tahap pelaksanaan atau DU ini, model pembelajaran berbasis masalah diimplementasikan dengan mengintegrasikan pendekatan Teaching at the Right Level atau TAREL. Dalam konteks ini, siswa dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan tingkat kemampuan yang telah diidentifikasi sebelumnya, yaitu sangat mahir, mahir, dan kurang mahir. Sintaks dari PBL dengan pendekatan TAREL dilaksanakan sebagai berikut. Setiap kelompok akan memberikan masalah atau studi kasus yang telah disesuaikan dengan level kompetisinya. Kelompok sangat mahir akan menghadapi masalah yang lebih kompleks. Hal ini dilakukan untuk mendorong mereka melakukan analisis mendalam dan mengembangkan solusi inovatif secara mandiri. Sedangkan kelompok mahir mengerjakan masalah dengan tingkat kesulitan yang menengah, menuntut mereka untuk menerapkan pemecahan masalah secara sistematis dan bimbingan terarah. Sementara itu untuk kelompok kurang mahir akan dibantu dengan masalah yang lebih struktur dan pendampingan yang lebih intensif, memastikan mereka menguasai konsep dasar. Melalui diferensiasi proses dan produk ini, setiap kelompok akan menghasilkan produk yang mencerminkan pemecahan masalah mereka. Kelompok sangat mahir membuat video kampanye, kelompok mahir menyusun flipbook, dan kelompok kurang mahir merancang poster edukatif. Pendekatan ini secara efektif memungkinkan setiap peserta didik untuk mencapai potensi terbaiknya melalui jalur belajar yang paling relevan dan sesuai dengan kebutuhan individual mereka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good job. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Oke, semangat yang sangat luar biasa. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama. Silahkan ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, apakah semuanya di sini sudah siap untuk belajar? Siap, Ibu. Oke, sudah siap. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya semuanya. Nah, Bu Sofi ingin tahu nih. Coba cek kanan kirinya, toleh kanan kiri. Siapa yang hadir? Ada? Ada? Semuanya hadir, Ibu. Semuanya hadir. Oke, alhamdulillah luar biasa. Oke, nah seperti biasanya sesudah berdoa kemudian cek presensi. Nah, sekarang kita akan melakukan pembiasaan yaitu menyanyikan lagu nasionalisme. Ada yang tahu nggak sih hari ini kita tuh akan menyanyikan lagu daerah mana? Tidak. Nggak ada yang tahu ya? Belum tahu. Apa? Oh, kita coba lihat. Apakah kita hari ini akan menyanyikan lagu Rek Ayo Rek? Nah, betul sekali. Adakah yang sudah tahu? Tahu ya. Sudah siap semuanya? Siap. Agar lebih semangat sih, ayo berdiri dong semuanya, berdiri. Oke. Nah, sudah siap ya? Bu Sofi akan memutarkan lagu Rek Ayo Rek. Boleh berdendang ya? Boleh tangannya diginikan. Ayo rek, mlaku-mlaku nang kunjungan. Rek, ayo rek, rame-rame bebarengan. Cak, ayo cak, sopo gelem melu aku. Cak, ayo cak, golek kenalan cak ayu. Ngalor ngidul liwat
luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke, luar biasa. Boleh dong duduk lagi. Nah, seperti biasa kalau kita sudah melakukan pembiasaan nasionalisme, nah hari ini kita akan melakukan gerakan literasi sekolah. Nah, coba dibaca, kita hari ini akan baca apa? Semangat Moses. Nah, adakah yang sudah pernah membaca cerita ini sebelumnya? Belum. Oke, nah mari kita baca bersama-sama. Sudah siap fokus semuanya? Oke, nah aturannya seperti biasa. Nah, dibaca secara bersama-sama dengan nada nyaring. Oke, siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Moses berasal dari kampung Rotan. Dia duduk di kelas 3. Dia anak yang penuh semangat. Kemudian, walaupun cacat, Moses tidak kecil hati. Dia ingin menjadi guru. Dia bersemangat untuk meraih cita-citanya. Nah, Bu Sofi di sini punya pertanyaan nih ke kalian. Kenapa ya kalau kalian lihat di negara Jepang, kemudian di Australia atau negara di Amerika, kenapa di sana bisa turun salju sedangkan di Indonesia nggak ada? Ada yang tahu? Oke, Farani. Karena di Indonesia itu cuma ada 2 musim, musim panas dan musim penghujan, Ibu. Jadi nggak ada musim salju. Oh, begitu. Jawaban yang bagus ya untuk Fahrani. Terima kasih. Nah, selanjutnya Bu Sofi juga ada pertanyaan nih. Apakah di Indonesia ini memiliki musim dan iklim yang sama? Berbeda ataukah sama? Ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Ada yang nggak tahu ya? Karena ada yang nggak tahu, mari kita cari jawabannya bersama-sama. Baik, tadi kan kita sudah mengulas sedikit mengenai musim dan iklim. Nah, di sini Bu Sofi memiliki 2 barcode. Nah, apa di sini barcode-nya? Berisi tentang musim dan iklim. Silahkan kalian menggunakan HP yang sudah kalian siapkan. Sudah siapkan semuanya? Nah, sudah. Silahkan kalian cek apa yang terjadi di dalam barcode ini. Oke, dari barcode ini ada sesuatu yang akan memberikan ilmu kepada kalian. Oke, nah selanjutnya kita akan memasuki di sini Bu Sofi akan memberikan sedikit tentang motivasi ke kalian ya. Nah, coba bayangkan kalau misalnya kalian pada musim penghujan berangkat sekolah nggak bawa payung, apa yang akan terjadi? Kehujanan basah. Nah, akan lebih baik jika kita berangkat ke sekolah tentu saja membawa payung. Kalau misalnya petani menanam padi pada musim kemarau, apa yang akan terjadi? Padinya mati. Nah, oleh karena itu, hari ini kita akan mempelajari mengenai perubahan musim dan iklim yang ada di Indonesia. Nah, hari ini kalian akan bekerja secara kelompok, kemudian kalian akan mempresentasikan hasil kerja kalian dalam bentuk produk yang berbeda-beda juga, dan juga silahkan dipresentasikan secara gallery walk. Oke, dari pembelajaran hari ini yang akan kita lakukan, ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, bagus. Karena tadi ada yang masih bingung dengan apa sih Bu iklim dan musim yang ada di Indonesia itu seperti apa. Nah, mari kita pelajari hari ini tentang iklim dan musim yang ada di Indonesia. Nah, Bu Sofi nih ada beberapa materi yang bisa kita pelajari bersama. Siapa nih yang mau membaca tentang iklim? Saya, Ibu. Oke, bagus. Iklim adalah rata-rata kondisi cuaca di suatu wilayah dalam jangka waktu panjang. Biasanya lebih dari 30 tahun seperti iklim tropis dan iklim subtropis. Oke, bagus. Nah, selanjutnya tentang musim? Saya, Bu. Oke. Musim adalah periode waktu dengan kondisi cuaca tertentu yang berulang setiap tahun
dan berlangsung dalam beberapa bulan seperti musim hujan dan musim kemarau. Oke, bagus, luar biasa Adelia. Nah, tadi kita udah tahu ya tentang perbedaannya musim dan iklim. Nah, selanjutnya apa sih kalau yang dimaksud dengan cuaca itu? Ada yang tahu? Oke. Cuaca itu adalah kondisi udara di suatu tempat dalam waktu yang singkat, seperti hujan cerah atau berawan yang berlangsung dalam hitungan jam atau hari. Oke, luar biasa. Nah, kalian kan sudah tahu nih ya perbedaannya antara iklim, musim, dan cuaca. Nah, kira-kira apa sih faktor yang mempengaruhi musim dan iklim yang ada di Indonesia ini? Siapa yang mau menjelaskan? Saya, Bu. Oke, silahkan. Berdiri ya, Bu. Boleh. Faktor yang mempengaruhi musim dan iklim. Yang pertama adalah letak geografis. Semakin dekat ke khatulistiwa maka semakin panas. Yang kedua, ketinggian tempat. Semakin tinggi maka suhu akan semakin dingin. Yang ketiga adalah jarak dari laut. Dekat dengan laut, udara akan lebih lembab dan stabil. Yang keempat, arus laut yang mempengaruhi suhu dan kelembapan udara. Dan yang kelima, topografi. Pegunungan mempengaruhi hujan dan suhu. Oke, terima kasih. Luar biasa. Nah, kita kan sudah mempelajari mengenai iklim, musim, dan faktor yang mempengaruhinya. Nah, sejauh ini apakah ada yang masih bingung atau adakah yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, bagus ya. Nah, karena tidak ada pertanyaan, Bu Sofi nih punya permasalahan. Nah, Bu Sofi ada nih permasalahannya. Di sini ada mengapa sih Bu di wilayah NTT mengalami kekeringan sedangkan di Jakarta di waktu yang bersamaan terjadi banjir. Kemudian kira-kira apa yang terjadi jika masyarakat ini tidak menyesuaikan aktivitasnya dengan kondisi musim dan iklim yang terjadi saat ini. Kemudian bagaimana sih musim dan iklim itu mempengaruhi kegiatan orang-orang yang berprofesi sebagai petani maupun nelayan ataupun masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungannya kalian. Nah, dan yang terakhir Bu Sofi ingin tahu apa langkah yang akan kalian lakukan agar tetap bisa hidup nyaman dan aman saat musim dan hujan maupun di musim kemarau. Baik, sejauh ini tentang pemecahan masalah ini ada yang tanyakan? Belum ya. Nah, oke, nanti sesudah ini Bu Sofi akan membagi kalian secara berkelompok. Silahkan kerjakan bersama kelompok kalian untuk memecahkan berbagai masalah ini. Nah, ada yang ditanyakan lagi tentang tugasnya? Kelompoknya gimana, Ibu? Oke, kelompoknya akan Bu Sofi bagi. Nah, oke, sejauh ini kalian sudah membuatnya sudah bagus. Cuman di sini nih Bu Sofi akan lebih membantu lagi di bagian ini agar lebih mudah mengerjakannya. Nah, apakah yang ini sudah dikerjakan? Coba dibagi siapa yang nanti mengerjakan. Ya, tugas yang bagian ini siapa yang membuat desainnya, kemudian siapa nanti yang akan mendesain. Karena ketika kita akan membuat poster yang menarik, tentu kita harus memikirkan desain seperti apa yang kita inginkan. Tapi jangan lupa harus lengkap pada bagian isi materinya. Seperti itu ya. Nah, sebenarnya ini nanti bisa kok digunting-gunting. Nah, ini boleh digunting, boleh ditempel karena sudah ada lemnya ya. Nah, nanti tinggal disusun rapi aja iklim tuh apa aja yang ada di Indonesia, musim di Indonesia itu seperti itu. Nah, sejauh ini ada yang masih bingung di bagian apa? Boleh kita selesaikan. Berarti ini digunting dulu ya? Iya, boleh digunting. Boleh. Nah, ini kan tadi kan sudah bikin coretan-coretannya. Nggak apa-apa, ini bikin kayak kerangkanya dulu aja. Terus nanti yang dibaliknya itu bisa digunakan lagi untuk yang produk yang terakhir. Nah, karena poster itu tujuannya adalah kalian bisa mengetahui informasi dari poster itu dengan lebih jelas. Seperti itu. Iya, Bu. Oke. Ini ya, bisa dibaca materinya di sini. Nah, di belakang ini juga ada poster. Poster ini juga boleh kok kalau misalnya mau digunting, karena ini juga salah satu sumber belajarnya kalian. Oke? Oke. Bu Sofi, saya nggak punya gunting. Oke, Bu Sofi ambilkan dulu ya. Nanti kalau misalnya mau butuh materi yang mana, Bu mau bantu yang ini dong, Bu, mau diprintkan lagi, bisa bilang ke Bu Sofi. Oke? Oke, bagus. Iya. Bagaimana dengan kelompoknya flipbook? Wah, bagus ya, ini sudah ditempel.
sudah dibagi. Bagi, dan oke. ini sedang dikerjakan. Siapa? Oke, yang mendesain adalah Wahyu. Adelia tugasnya mencari materi ya? Oh, yang ini adalah menyelesaikan tugas yang ada di LKPD. Sejauh ini dari yang ada di LKPD ini masih ada yang bingung kan? Oh, bagus ya, sudah bisa membuka materinya ya. Iya. Nah, nanti teman-temannya juga diperlihatkan bagaimana cara melihat medianya ini. Oke? Ada yang ditanyakan lagi? Cukup itu. Oke, terima kasih. Bagaimana dengan kelompok video? Apakah ada yang ditanyakan? Ada. Apa? Nanti kita membuat form atau bagaimana ya? Nah, di sini kalian tugasnya adalah membuat video yang isinya adalah untuk ajakan bagaimana caranya mengurangi polusi dan lain sebagainya agar perubahan iklim itu tidak cepat gitu. Karena kan sekarang lagi isunya global warming dan seterusnya. Coba bikin isu jagalah kebersihan, jangan membakar sampah dan lain sebagainya seperti itu. Ajak masyarakat melalui video yang kalian buat itu. Seperti itu. Ini sudah bagus. Materinya bisa kalian buka di sini dan juga di sini. Oke? Tidak perlu merekam wajah kita. Nggak apa-apa kalau misalnya mau pakai sound, boleh soundnya aja. Kan di sini aplikasinya bisa. Oke. Oke. Thank you, Miss. Terima kasih, Oke. Bu. Terima kasih. Silahkan dikerjakan bersama. Pastikan semua anggota itu bekerja. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah. Karena sudah selesai semua, sekarang waktunya mempresentasikan hasil masing-masing kelompok ya. Nah, kalau biasanya kita presentasi ke depan, nah sekarang Bu Sofi ingin kalian presentasinya secara belajar atau gallery walk. Nah, aturannya adalah silahkan tentukan dulu siapa yang akan jadi presenter dari masing-masing kelompoknya kalian. Oke, sudah ditentukan? Oke, nah karena sudah ditentukan, nanti aturannya adalah saat presenternya pindah ke kelompok lain, kemudian yang misalnya dari sini pindah ke sini, sini ke sini, sini ke sini gitu ya. Paham tentang cara presentasinya? Paham, ya? Sini aja, kamu ke sini. Oke, yang dari sini ke sini. Oke, kalau sudah paham silahkan presentasi dan presentasinya berdiri ya. Oke, 1, 2, 3 dimulai. Oke, jadi ini adalah iklim dan perubahan. Yang pertama itu apa itu pengertian dari iklim? Yang pertama adalah kondisi rata-rata cuaca di suatu wilayah dalam jangka waktu lebih dari 10 tahun. Kenapa kok jadi penyebab iklim itu berubah? Karena baik. seperti Oke, silahkan dicermati ya. Untuk menghemat air kan pasti mandinya pakai air, sama pakai air. Dan ketika perubahan iklim perubahan global, tahu pasti air nanti akan berkurang. Oke, waktunya habis. Silahkan berputar. Hai teman-teman. Ya, ini jadi adalah iklim perubahannya. Jadi ini adalah Apa itu iklim? sangat baik. Dampaknya apa yang terjadi? Perubahan itu makin parah. Apa aja sih? Oh, benar, gempa bumi, tsunami, banjir. Oh, berubah dari itu, berubah dari Kemudian ada Baik, waktunya sudah habis. Silahkan ditutup. Presenternya kembali ke tempatnya masing-masing. Kira-kira tadi kalian kan sudah belajar tentang poster dan flipbook, kemudian ada yang video. Jadi hasil akhirnya dari produk kalian tadi intinya apa sih? Kita mempelajari tentang Perubahan iklim, mencegah dan mengatasi
cara mencegah dan mengatasinya, begitu ya. Nah, sangat luar biasa. Nah, kalian tadi sangat luar biasa ya, sangat kreatif, kemudian bisa menerapkan kerjasama. Hasil yang kalian buat juga sangat luar biasa. Bu Sofi bangga, kasih tepuk tangan lagi dong buat kita semua. Oke, terima kasih. Sejauh ini apakah ada yang ditanyakan mengenai, Bu tadi materi posternya, Bu materi videonya, dari flipbooknya, apakah ada yang ditanyakan? Tidak, semuanya jelas. Oke, karena tidak ada pertanyaan. Nah, sekarang kita masuk ke akhir pembelajaran. Biar kalian semakin semangat lagi. Nah, sekarang kita ice breaking. Masih ingat ice breakingnya buka tutup? Iya. Oke, sekarang kita ice breaking dulu ya. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tertawa. Oke, kasih tepuk tangan. Baik anak-anak, kita sudah memasuki penghujung pembelajaran hari ini. Nah, Bu Sofi ingin tahu nih, apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa ini yang mau menyampaikan tentang... Oke, Kartika bagus banget. Coba sampaikan. Jadi di Indonesia itu hanya ada 2 musim, penghujan dan kemarau. Terus kita harus menyesuaikan sesuai dengan musimnya. Semisal kalau musim panas, jangan pakai baju yang panjang-panjang. Tapi kalau musim penghujan jangan lupa bawa payung ya. Oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Kartika. Oke, bagus ya. Nah, ternyata ketika kita sudah mempelajari tentang musim dan iklim, kita itu harus bisa menyesuaikan dengan perubahan yang ada di Indonesia. Misalnya kalau musim penghujan harus bawa apa tadi? Payung. Jas hujan, Bu. Jas hujan, oke, luar biasa. Begitupun juga dengan para petani. Kalau misalnya musim penghujan mereka akan menanam padi, sedangkan musim kemarau mereka akan menanam tanaman yang lainnya. Nah, Bu Sofi di sini ingin tahu sejauh mana kalian sudah mempelajari materi hari ini. Apakah sudah sangat paham ataukah harus ada yang diperbaiki lagi? Nah, sekarang untuk lebih mengetahuinya, silahkan dikerjakan soal asesmen formatif yang sudah Bu Sofi buat di dalam kuisis. Nah, silahkan disiapkan handphonenya. Nah, silahkan di barcode dan dikerjakan. Ada yang mengalami kesulitan? Tidak, Bu. Oke. Oke, silahkan. Oke, baik. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana hasilnya ya. Oke, nah ternyata siapa di sini yang paling tinggi? Saya, Ibu. Oke, kasih tepuk tangan. Nah, ini semuanya di sini pakai nama ini ya, nama Pak lainnya ya. Oke, tidak apa-apa. Nah, ternyata 86% semuanya sudah bisa memahami materi tentang musim dan iklim. Oke, selanjutnya seperti biasa. Sebentar. Nah, Bu Sofi ingin melakukan refleksi pembelajaran kita hari ini. Apakah kalian senang atau sedih? Nah, aturannya adalah silahkan
menggambar di papan tentang gambar sesuai dengan perasaannya kalian. Oke? Bisa gambar emotnya senang, boleh. Bu Sofi akan kasih contoh nih ya. Misalnya seperti ini. Hari ini Bu Sofi senang sekali karena kalian sudah belajar dengan sangat baik. Oke, siapa yang mencoba pertama? Rani. Boleh. Nih, ada 3 spidol, boleh yang lainnya? Boleh. Yang lainnya? Silahkan. Nanti bergantian ya. Oke, kasih tulisan senang nggak? Oke, I'm happy today. Oke, senang. Lanjutnya siapa? Boleh. Ini. Kasih ke temanmu yang lain. Oke, kasih teman yang lainnya, silahkan. Bagus. Oke, luar biasa ya. Siapa yang belum? Boleh, silahkan. Belum? Sudah? Oke, ini. Oke, terima kasih semuanya. Wah, ternyata semuanya di sini happy ya. Happy. Senang, sangat senang. Oke. So, I'm proud of you everyone. Nah, karena kalian semuanya senang, Bu Sofi juga senang karena kalian sudah mencapai pembelajaran yang baik hari ini. Selanjutnya, untuk materi yang akan datang, kalian akan mempelajari tentang peranku di sekolah dan masyarakat. Nah, sejauh ini ada yang ditanyakan sebelum kita tutup pembelajaran hari ini? Tidak ada. Oke, karena kalian sangat luar biasa. Nah, sekarang boleh ditutup dengan berdoa bersama. Silahkan ketua kelasnya maju ke depan. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Oke, terima kasih Farani. Oke, terima kasih semuanya. Bu Sofi sangat senang kalian bisa belajar dengan baik hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahap yang terakhir yaitu tahap ketiga yang kita sebut dengan C atau refleksi dan perbaikan berkelanjutan. Nah, di tahap ini di mana refleksi mendalam dan kolaboratif dilakukan untuk memahami keefektifan pembelajaran. Peran kunci di tahap ini meliputi moderator yang nanti akan memimpin diskusi, kemudian ada notulensi yang akan mencatat poin-poin penting, dan peserta diskusi yang terdiri dari guru model, observer, dan dosen, yang di situ akan aktif berkontribusi. Kegiatan di awal dengan moderator membuka kegiatan dan mempersilahkan guru model untuk mengungkapkan bagaimana perasaannya serta melakukan refleksi diri setelah melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya, setiap observer akan menyampaikan hasil observasinya. Di sini digarisbawahi bahwa fokusnya pada aktivitas siswa, bukan semata-mata aktivitas dari gurunya. Diskusi kemudian berlanjut secara kolaboratif di mana seluruh peserta berbagi pandangan dan menganalisis mengapa suatu aktivitas siswa berjalan efektif atau kurang efektif, selalu dengan fokus pada pembelajaran siswa. Melalui proses refleksi yang terstruktur dan terfokus pada pengalaman belajar siswa, tahap C memastikan bahwa setiap siklus lesson study menghasilkan wawasan berharga yang akan memandu perbaikan praktik mengajar di masa mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir kembali. Kita kemarin sudah melaksanakan kegiatan plan dan do. Sekarang kita akan melaksanakan kegiatan C. Nah, kegiatan C ini serangkaian dari lesson study. Nanti akan melakukan refleksi. Perlu moderator dan juga perlu notulen. Saya beri kesempatan dulu. Siapa yang ingin menjadi moderator?
Saya. Oke, berarti Mas Damai jadi moderator. Untuk yang jadi notulen? Saya bisa. Oke, Mbak Zulfa jadi notulen. Baik, nanti yang akan memimpin kegiatan Mas Damai ya. Oke. Silahkan dimulai. Terima kasih Bu Fatia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Fatia dan guru model Bu Sofi. Pertama-tama apa yang Bu Sofi dapatkan dari ini? Kira-kira yang Bu Sofi rasakan apa? Baik, setelah hasil diskusi dengan teman-teman dan Bu Fatia yang sebelumnya sudah kita lakukan, akhirnya saya menerapkan pembelajaran menggunakan pendekatan TARL, kemudian model pembelajaran yang saya gunakan yaitu PPL juga, Bu. Nah, saya menerapkan ini di kelas 4 dengan materi pembelajaran musim dan perubahan iklim yang ada di Indonesia. Langsung saja ke refleksi pembelajarannya, apa perasaan yang saya rasakan. Jadi dari pembelajaran yang sebelumnya ke yang sekarang saya merasa ada perubahan yang signifikan, Bu. Secara keseluruhan atau umum saya lihat anak-anak lebih aktif dalam pembelajaran. Selain itu mereka juga lebih produktif, Bu. Kalau pembelajaran sebelumnya hanya mengerjakan, saat ini saya melihat ternyata ternyata anak-anak itu kreatif. Kemudian mereka lebih bisa menuangkan isi pikiran mereka dari pembelajaran TARL ini yang sudah saya terapkan. Namun saya juga merasa kalau peserta didik itu ada beberapa yang mengalami kesulitan, Bu, terutama untuk yang cukup mahir karena memang ada yang cukup ketinggalan karena kemampuan kognitif mereka yang berbeda seperti itu. Oke. Ya. Terima kasih Bu Sofi. Nah, lalu dari apa yang sudah kita atau panjenengan sampaikan tadi, kira-kira produk dari mereka apa yang baik. sudah mereka dapatkan? Mungkin sedikit saya sampaikan mulai dari LKPD. Jadi saya membuat pembelajaran ini kan sesuai sintaksnya PBL. Saya juga berusaha menerapkan apa yang sudah kita diskusikan kemarin, kalau kita itu menggunakan media yang interaktif, kemudian juga menggunakan assessment yang menggunakan teknologi ya, Bu. Jadi saya menerapkan ini, akhirnya anak-anak itu menghasilkan produk yang berbeda-beda, Bu. Yang untuk kurang mahir mereka membuat poster. Menurut saya sesuai dengan kemampuan mereka sudah mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian untuk yang mahir, mereka itu membuat flipbook. Jadi lebih kompleks. Kalau tadi hanya macam-macamnya aja, kalau di sini dengan langkah sederhana mencegah perubahan iklim itu seperti apa. Sedangkan yang sangat mahir, menurut saya mereka juga sudah sangat kreatif karena bisa membuat video untuk ajakan untuk mengurangi hal-hal yang bisa mempercepat perubahan iklim terutama di Indonesia, seperti itu. Saya juga menggunakan permasalahan kontekstual, misalnya kenapa sih kalau misalnya di Jakarta bisa banjir, sedangkan di saat yang bersamaan NTT ini mengalami musim kemarau. Akhirnya mereka lebih memahami, ternyata materi yang diterapkan itu sesuai dengan kebutuhan dan dekat dengan kesehariannya anak-anak, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Sofi. Kemudian pandangan dari observer ya, Bu ya. Yang sudah didapatkan tadi dari kelompok yang cukup mahir dan sangat mahir, kira-kira pandangan dari masing-masing observer ini seperti apa? Mungkin dimulai dari yang cukup mahir. Kalau untuk siswa yang kurang mahir itu masih terdapat beberapa siswa yang kurang fokus dalam pembelajaran. Iya. Oke, siap. Terima kasih Mbak Zulfa. Kemudian lanjut yang mahir. Kalau yang dari kelompok mahir ya, kemarin itu terlihat kalau secara keseluruhan itu cukup baik. Mereka bisa melakukan pembelajaran dengan mengikuti pembelajaran gurunya itu sangat-sangat fokus gitu. Tapi ada satu anak yang bukan tidak bisa, tapi kurang bisa memberikan solusi gimana menyampaikan permasalahan kepada gurunya terkait permasalahan yang terjadi di pembelajaran tersebut terkait iklim tadi, seperti itu. Kalau yang ketiga di kelompok mahir itu kan ada 4 siswa ya. Yang satu itu yang namanya Wahyu itu sangat lancar, namun yang namanya Adel itu belum bisa mengikuti dengan baik. Iya. Oke, siap. Terima kasih. Kemudian lanjut Ibu, saya tadi mengobserver di yang sangat mahir. Kalau di yang sangat mahir ini lebih ke terlalu cepat mengerjakan. Jadi terlalu expert mereka mengerjakannya seperti itu. Mungkin itu dari laporan observasi
Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Fatia. Oke, terima kasih Mas Damai. Jadi kalau tadi saya juga boleh menambahkan melakukan observasi itu memang untuk kelompok yang cukup mahir itu ada satu siswa yang sepertinya kurang percaya diri sehingga ketika dia berkolaborasi dengan temannya itu dia bingung untuk mengerjakan dan seterusnya, jadi tidak bisa mengikuti ritme pembelajaran. Nah tapi tadi Mbak Sofi sudah sangat bagus mendampingi mereka, memberikan arahan begitu. Nah ini Mas Damai yang terlupa ya, pelajaran berharganya belum ditanyakan ke observer juga ke guru model. Bisa dilanjutkan lagi. Oke. Kira-kira melanjutkan tadi dari pengalaman berharga yang sudah Bu Sofi sampaikan atau Bu Sofi dapatkan di kelas itu kira-kira apa? Baik, jadi saya akan menceritakan menurut saya pengalaman berharga yang saya dapatkan setelah proses pembelajaran ini. Ketika saya bisa menerapkan model dan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, maka saya akan bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan mudah dibandingkan yang sebelumnya. Mungkin itu yang sangat berharga dan tentu saja akan saya lebih perbaiki lagi di pembelajaran yang selanjutnya. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Sofi dan juga saya kembalikan lagi ke Bu Fatia. Terima kasih. Baik, saya melihat Mbak Sofi ini sangat telaten ya dan mendampingi siswanya dengan satu persatu. Nah ini juga bisa menjadi pelajaran berharga buat kita semua. Saya sebagai dosen juga sebagai Anda semuanya sebagai mahasiswa yang nantinya akan menjadi guru, bahwa ternyata kita sudah melakukan plan dengan bagus, tetap saja ada satu poin yang mungkin kurang dan seterusnya. Nah ini menjadi pelajaran berharga untuk kita semua supaya bisa mendampingi siswa dengan baik. Baik, untuk kegiatan sudah selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, rekan-rekan sekalian, itu tadi adalah penjelasan seperti apa sih model reflective micro teaching berbasis lesson study yang merupakan pendekatan untuk membentuk calon guru yang adaptif, inovatif, dan berpusat pada kebutuhan siswa. Mari terus berinovasi untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Dan rekan-rekan sekalian, kita akan bertemu di video-video selanjutnya dengan pengembangan model-model yang tentunya itu sesuai dengan kebutuhan kita di dunia pendidikan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.